Oke teman-teman, kali ini setting Nanjing Power Drive ya 72260 ya, dengan spek 80 ampere ya. Jadi ini setara dengan botol M50 versi 4 ya, yang kecil itu, tapi arusnya sama ya, kurang lebih 80 ampere. Nah, ini posisi soket sudah terpasang ya ke BLDC, baterai juga sudah terpasang ya, dan ini throttle sudah terpasang, hall sensor sudah terpasang. Ini miliknya Bapak Holid ya. Oke, kalau begitu akan kita coba cek ya, dan tes untuk para pemula mungkin nanti bisa lihat video ini ya. Nah, setelah ini terkoneksi ya semuanya, baru kontak on ya. Nah, kontak onnya yang warna oranye ya. Oke, kontak on ini ya untuk kontaknya. Nah, terjadi bunyi bip bip ya, karena ini baru pertama dinyalakan, jadi harus disetting dulu ya, disesuaikan. Kalau bunyi bip begini artinya belum pas ya, ada settingan yang belum sesuai. Oke, ini saya coba colokin dulu untuk kabel USB nya. Nah, ini kabel USB nya ada di sini ya. Oke, sudah terpasang. Baru sekarang apa namanya itu, ke aplikasi ya, settingan. Oke, sekarang ke aplikasi ya. Ini masih bunyi bip karena memang belum apa namanya tuh, belum sesuai ya antara programnya dengan settingannya ya, dengan baterai. Dan di sini untuk pertama kali kita buka komunikasi, di sini pilih komnya, kebetulan kita kom 10 ya. Di sini ada on, di off kan dulu, baru di on kan kembali. Nah, ini udah masuk ya, 5 volt alarm. Full alarm. Nah, full alarm itu untuk pertama kali kita harus setting dulu tegangan kerja ya. Berhubung baterai yang digunakan adalah baterai 48 volt, maka di sini ganti menjadi 48 volt ya, teman-teman. Ini 48 volt. Kemudian under atau low voltage-nya kita coba di sini 46 saja ya, sementara 46 saya kasih 46 ya. Oke, kemudian nah di sini ada motor temperatur ya. Berhubung ini motornya tidak ada temperatur, maka di sini dinonaktifkan saja ya. Nah, bipnya udah berubah ya. Oke. Kemudian nah, sistem udah mulai oke ya. Kemudian full pair ini harus disesuaikan juga ya. Berhubung ini roda BLDC Yuma itu 24 volt, maka isi 24 volt juga. 24 ya full pairnya. Maka isi 24 ya. Nah, 24. Oke, setelah itu kita cek max speed ya. Di sini max speednya sampai 12.000 rpm. Nah, ini karena 12.000 rpm itu untuk mid drive ya. Nah, untuk hub kita biasanya setting di 1200 ya. Oke, udah 1200. Kemudian low speednya kita batasi di 400. Oke, back speed kita batasi di 100 rpm ya.
Oke, 100 rpm. Kemudian kita save dulu. Nah, ya. Kemudian kita cek juga sebentar, ini low speed sudah, max speed sudah. Kita lihat di yang lainnya ya, udah sesuai. Kemudian limit, nah mid speed ya, mid speednya ini belum di setting karena tadi untuk high speednya aja 1200 ya. Berarti di sini untuk midnya itu kasih 750 saja ya, atau 700 saja lah, 700 ya. Oke. Kemudian low speed udah. Nah, kalau udah selesai, sekarang tinggal di auto lane ya. Oke, sekarang auto lane ini simpan dulu untuk settingan yang barusan. Kita simpan dulu. Oke, nah sekarang tinggal auto lane ya. Nah, ini nanti auto lane jadi sistemnya. Oke, klik ya auto lane nanti, kemudian throttle gas sepenuhnya ya. Nah, ini ya. Setelah klik auto lane, kemudian throttle diputar sampai mentok ya. Oke, sekarang sambil perhatikan BLDC-nya ya. Oke, di situ ada BLDC-nya. Oke, sekarang saya akan klik dulu auto lane ya. Oke, auto lane udah diklik. Kemudian gas putar mentok ya. Seperti ini ya. Biarkan controller mencari sendiri ya settingannya. Biarin. Nah, balik mundur dan tunggu sampai berhenti ya. Nah, oke. Udah bip. Nah, udah selesai ya. Jadi sekarang udah bisa digas ya. Nah, ya. Jadi ini udah selesai ya, teman-teman. Nah, sistem udah oke ya. Dan bip udah hilang. Nah, kita lihat. Nah, sistem udah oke ya. Dan bip sudah hilang ya. Nah, kita cek lihat di RPM untuk speed 1. Oke, speed 1 di ini speed 2 ya, teman-teman. Sorry. Speed 2 di 900 rpm ya. Oke, kita cek lagi untuk pengaturannya di sini untuk max speed, low speed. Seribu 48, 46. Nah, low speed ini masih ketinggian ya. Bukan low speed, mid ya, ini mid. Di sini 700 ya. Oke. Kita simpan. Lagi baca. Oke, 690 700 lah ya, udah pas ya. Ini speed 2 ya.
Jadi kembali untuk speed satunya. Nah, speed satunya kita cek di sini ya untuk merubah. Nah, ini max speed itu 1200 ya. 1200 rpm, low speednya ini 400 rpm. Oke, back speed cukup 100 saja. Ya 100 itu udah terlalu cepat ya, kencang. Kita dibatasi di 50 rpm aja dulu. 50 rpm. Full pair udah masuk 24 ya. Kemudian power rata-rata ini nggak jauh dirubah. Kemudian kita lihat yang lainnya. Di sini sih jarang ada yang dirubah ya. Kemudian nah, di sini untuk plug untuk awakening ya, ini bisa pilih fast, mid atau slow. Ini kita pasang di fast ya. Ini kemudian speedometer. Nah, ini bisa pilih di sini pulse analog ya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini belum disimpan barusan ya. Nah, oke, udah bunyi bip, berarti udah tersimpan ya. Oke, sekarang saya akan coba cek speed 1 ya, dapatnya berapa. Oke, speed 1 di sini warna kabelnya itu biru sama hitam ya. Oke. Nah, 400 rpm ya, sesuai dengan yang dibatasi tadi ya. Nah, low speed 400 rpm ya. Berarti udah cocok ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk high speednya kita cek berapa. Apakah mampu 1500. Karena ini baterai menggunakan 48 volt, jadi sepertinya ini gak akan nyampe ya ke 1200 rpm ya. Karena baterainya saya gunakan 48 volt untuk mengetes ya. Tapi nanti kalau pakai 72 volt mungkin akan tercapai ya. Oke, sebentar, ini kita hidupkan dulu untuk switchnya ya, switch high-nya. Nah, ini untuk high speed ya. Coba kita cek mampukah di 1200 rpm. Ya, mentok hanya di 1000 rpm ya teman-teman. Karena memang baterai yang digunakan adalah baterai 48 volt ya, bukan 72 volt. Jadi tidak akan bisa mampu ya ke 1200 rpm sesuai dengan settingan ini ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, udah bagus ya. Dan ini saya akan kirim ke pemiliknya ya. Jadi nanti untuk Bapak Holid ya, tinggal menyesuaikan di sini ya, di parameter. Nanti sesuaikan full pair yang digunakan berapa, kemudian di sini max speednya berapa, low speednya berapa, kemudian tegangan baterai juga nanti tolong yang paling pertama tuh cek tegangan baterai dulu ya, berapa yang digunakan gitu ya, kemudian low protectnya berapa juga. Kemudian untuk speed 2-nya ada di sini ya. Nah, ini di limit ya. Nah, ini low speed, mid speed ya. Ini diisi saja di sini ya, sesuai dengan kemauan. Oke, seperti itu. Jadi untuk pertama kali nanti begitu di setting, buka dulu kontrol ya, komunikasi. Ini di on off kan saja, di off kan dulu ya, baru di on kan lagi seperti ini. Nah, terus kemudian masuk ke kontrol parameter ya, sorry. Nah, parameter. Nah, terus yang pertama ini ya, full pair diisi dulu manual.
Setelah full pair, kemudian ini motor temperatur udah saya nonkan, kemudian masukkan tegangan baterai, baru ke komunikasi, klik auto line dan gas full ya, sampai nunggu sistem atau dinamo berhenti ya. Oke, untuk membalikan putaran ya, umpamanya nanti dapatnya mundur putarannya. Nah, ini ada direction ya. Ini kan 0, klik aja ke 1 ya, baru simpan. Nah, udah tersimpan, kita putar. Nah, ini baru mundur ya. Nah ya, nah mundur ya. Kalau tadi kan muternya maju ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk membalikan putaran di kolom direction ya. Oke, nah ini saya berubah lagi ke direction. Nah sekarang maju ya. Oke ya, untuk Bapak Holid yang punya ini siap kirim ya. Tinggal tunggu kirimannya.